ilmiah menurut Fahru Razi itu mungkin sama dengan ilmiahnya versi Wafi atau Muhammad Nuruddin, ilmiah versi sektarian. Fahru Razi itu lulus nggak sesuai standar degree loh Gus. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fahru Razi kan nggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi Gus. Orang kayak gitu sampean percaya? Lulusnya aja nggak bener. Orang lulus nggak bener kok disuruh apa malah jenengan tempatkan di pengurus besar. Di dunia Pak, mohon maaf, orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni Sarang yang memang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Bahwa Anda berpendapat begitu saya tidak menafikan Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai ya. Dan ini kemudian tidak hanya di Indonesia. Kan lucu kalau Anda batalkan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di seluruh dunia. Apakah kemudian Anda bilang batal hanya Indonesia? Kan nanti jadi lucu Pak. Dan Anda itu bukan hakim yang bisa batal-batalin. Apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh. Saya punya beberapa pertanyaan terhadap Mas Yahya, Gus Yahya lah. Tapi saya lebih enak panggilnya dengan Mas Yahya. Pertama kalau panggil Gus, saya nggak punya Kartanu, walaupun secara tradisi keluarga saya itu NU sebetulnya. Bapak saya tahlilan, bapak saya meninggal juga ditahlili. Kami juga nyekar kuburan, bahkan tabur bunga gitu ya. Jadi ya secara tradisi saya NU lah, walaupun nggak punya Kartanu dan nggak ingin juga gitu kan. Soalnya saya juga punya guru-guru dari Muhammadiyah. Jadi kalau punya Kartanu harusnya saya juga punya kartu Muhammadiyah. Kalau nggak punya dua-duanya, ya kalau nggak punya salah satunya ya nggak punya dua-duanya kan gitu. Tapi yang jelas kalau saya dengan Gus Yahya itu alma maternya sama, UGM gitu ya. Gus Yahya lulus lebih dulu, tapi jenjang pendidikannya lebih tinggi saya gitu. Ya nggak tahu mana yang lebih senior, nggak penting gitu ya. Ini pertanyaan buat Gus Yahya gitu. Dalam perkara nasabah alawi, Gus Yahya kan selalu berulang kali menyatakan nggak perlu nanya dalilnya apa. Ingat Gus, dalam ilmu filsafat, saya nggak tahu waktu Gus Yahya kuliah itu diajarkan atau tidak. Tapi kalau adik-adik S1 kita, bahkan termasuk yang di NU itu, maksudnya generasi muda NU, yang kuliah sekarang itu pasti diajarkan filsafat ilmu. Kalau generasi Gus Yahya dulu paling cuma diajarkan metodologi ilmiah aja. Sekarang mereka sudah diajarkan filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu itu, beban untuk pembuktian pada suatu klaim adalah pada yang mengklaim, bukan pada yang menolaknya gitu ya. Jadi untuk Gus Yahya dalam perkara nasabah alawi gitu, saya nggak tahu Gus Yahya dulu dapat kuliah filsafat ilmu atau enggak, kemungkinan enggak. Tapi adik-adik kita NU yang sekarang belajar S1 itu Gus, itu belajar. Jadi Gus Yahya harus mampu menjelaskan ke mereka gitu ya. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya bahwa nasabah alawi itu tersambung ke Rasulullah? Nasab itu fenomena historis dan biologis loh Gus. Mas Rumel Abbas sudah bilang gitu. Jadi harus bisa dibuktikan dari dua aspek keilmuan itu. Aspek historis berarti metodologi ilmiahnya harus ngikuti ilmu sejarah, dan aspek biologis harus ngikuti metodologi ilmu biologi. Saya berani bilang di sini bahwa filogeni, jadi silsilah balawi secara genetik, itu tidak fit dengan narasi kitab suci tentang keluarga Bani Ibrahim.
Jadi jarak genetik antara Kohanim haplogrup GP15 haplogrup GM201 ya. Ini di atasnya GP15 kayaknya. Haplogrup GM201 antara yang Kohanim, keturunan yang mengaku keturunan Nabi Harun, dengan yang mengaku keturunan Imam Ali, itu ketemu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu, Gus. Itu nggak mungkin Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu, kalau dari paper-paper yang saya baca, walaupun metodenya mencocokkan antara narasi kitab suci dengan kejadian-kejadian yang dicatat sejarah, Nabi Ibrahim itu nggak mungkin lebih tua dari 6.000 tahun yang lalu gitu. Jadi sebagai kali ini pertanyaan saya adalah Gus Yahya sebagai alumnus UGM, bukti apa yang membuat Gus Yahya menerima kebenaran bahwa Balawi ini keturunan Nabi Ibrahim? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan pidato Gus Yahya, saya lupa eventnya apa, bahwa NU akan membuat semacam diklat PIM gitulah, membentuk calon-calon pemimpin NU dari, ya tentu saja dari NU, dari taruna-tarunanya NU gitu. Bahkan syaratnya di setel tinggi gitu ya, TOEFL berapa, TOEFL 660, paper based TOEFL gitu ya. Padahal doktoral aja minimal cuma 550 kalau kita ke kuliah ke luar negeri, dalam negeri seingat saya cuma 530 lah. Nah ini dalam perkara nasab ini, apakah Gus Yahya itu sudah menunjukkan, memberi teladan pemimpin yang adil? Hal ini sepertinya Gus Yahya lebih baik lah dari saya tentang wasiat-wasiat dari apa ya, dari ulama-ulama Islam generasi salaf. Imam Ali itu pernah berkata bahwa pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin yang beriman tapi zalim gitu kan. Jadi adil itu posisi syarat sebagai pemimpin. Beriman itu syarat berikutnya gitulah. Apakah Gus Yahya dalam masalah nasab Balawi ini sudah bersikap adil? Pertanyaan saya. Adil itu kan harusnya objektif kan, Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil, harusnya tidak boleh langsung percaya pada klaim Balawi, karena seperti yang saya katakan tadi dalam ilmu filsafat, kewajiban membuktikan adalah beban bagi yang mengklaim. Juga tidak boleh langsung percaya kepada kami ini saya buat Kiai Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem Ali filologi, dan saya dari sisi genetika gitu ya. Seharusnya kalau Gus Yahya adil, itu membentuk tim investigasi. Karena apa? Ini berkaitan dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan itu stakeholdernya adalah umat Muslim, nggak cuma NU aja, dan nggak cuma Mukibin saja, dan nggak Robito Alwiyah. Mereka bukan Robito Alawiyah, Gus, Robito Alwiyah gitu. Jadi kalau mau adil, buat tim investigasi. Saya mengajukan ini kepada Habib Miftahul Ahyar dan nggak ada tanggapannya. Ya mungkin nggak tahu kenapa nggak mau nanggapi. Itu sikap yang adil, Gus. Pengadilan kan juga nggak langsung memutuskan siapa yang bersalah, harus diadili, diperiksa bukti-buktinya, divalidasi, mendengar tim ahli pakar gitu. Apakah NU pernah gitu? Enggak kan? Basil Masail juga enggak pernah. Sepertinya Gus Yahya lebih mendengar Fakhrul Razi yang lulus S3 itu tidak sesuai standar dikti. Fakhrul Razi itu lulus enggak sesuai standar dikti loh, Gus. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fakhrul Razi kan enggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi, Gus. Orang kayak gitu sampean percaya? Lulusnya aja nggak bener. Orang lulus nggak bener disuruh malah jenengan tempatkan di pengurus besar. Kalau nempatin orang tuh yang menuhi lah, Gus. Kalau bahasa elektroniknya noise level itu loh.
di atas batas minimal yo. Farul Razi itu nggak memenuhi batas, Gus. Ilmiah apanya? Ilmiah menurut Farul Razi itu mungkin sama dengan ilmiahnya versi Wafi atau Muhammad Nuruddin, ilmiah versi sektarian. Jadi itu dua itu aja pertanyaan saya, Gus. Bukti apa? Karena kami nggak bertanya dalilnya mereka keturunan Nabi enggak. Apa buktinya mereka keturunan Nabi? Ini abad 21, Gus, bukan abad 15. Bahkan pada abad 15 dulu, Kesultanan Turki itu pernah menyapu Sayyid-Sayyid abal-abal tuh. Ada di papernya Profesor Hulyacan Bakal itu. Ya kalau dulu belum ada tes DNA, kalau sekarang kan sudah ada. Apalagi jenengan sudah deklarasikan fikih peradaban. Cuma ya saya nggak tahu peradaban maksud jenengan itu peradaban abad 9, 15, abad 21 gitu. Apakah NU mau ditahan peradabannya di abad 15, nggak maju-maju sampai kita diketawain saudara-saudara kita yang Muhammadiyah gitu nanti? Ya nggak tahu saya. Itu pertanyaan pertama. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya nasabah Alawi itu nyambung ke Rasulullah? Ini pertanyaan antar sesama keluarga UGM. Yes, itu ya nggak bertanya sebagai jenengan sebagai ketum PBNU. Atau bolehlah saya bertanya kepada jenengan sebagai cucunya Mbah Bisri Mustafa gitu. Yang kedua, itu tadi apakah bahwa jenengan itu sudah deklarasikan ada diklat PIM untuk calon-calon pemimpin dari NU. Nah, jenengan sebagai ketum PBNU sekarang, apakah dalam kasus nasabah Alawi ini menunjukkan kepemimpinan yang adil gitu? Itu aja. Apakah tindakan jenengan selama ini sudah adil? Apakah sudah ada proses yang adil terhadap semua yang terlibat dalam polemik nasab ini? Itu aja. Ingat yang salah satu yang terlibat siapa, Gus? Rasulullah. Oh, beliaunya sudah nggak ada. Kitalah yang harus menyelesaikan. Karena ini menyangkut keluarga beliau, menyangkut keluarga baginda Rasulullah Alaihi Wasallam, dan kita sebagai stakeholdernya. Kita umat Muslim itu keluarga Rasulullah juga gitu. Itu aja, Gus. Apa bukti yang membuat jenengan percaya bahwa Alawi itu sebagai keturunan Rasulullah? Yang kedua, apakah jenengan dalam perkara nasab ini menunjukkan teladan kepemimpinan yang adil? Ini sedikit menyimpang dari topik ya tentang buku teman-teman ya. Makanya saya jarang online juga. Rencana awalnya buku itu kan di ISBN kan. Ternyata ada persyaratan minimal yang tidak terpenuhi di versi awal lah buku itu. Jadi untuk yang menunggu versi cetak, mohon bersabar agar saya bisa memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan Perpusnas. Karena saya juga punya pekerjaan utama, ya itu bisa dikerjakan di sela-sela waktu saya. Jadi tunggu saja. Yang terlanjur beli digital tidak perlu khawatir. Karena kalau sudah beli digital, maka versi update-nya nanti akan di-upload. Kalau sudah saya umumkan, tinggal di-download lagi aja. Ya kan saya udah kasih tahu tuh. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Semoga weekendnya membahagiakan bersama keluarga. Apalagi dengan presiden baru, berarti harapan baru. Semoga Jenderal Prabowo bisa memulihkan keadaan kita semua secepatnya. Bagaimanapun bangsa kita sedang mengalami masalah, terutama masalah daya beli. Yang Biro Pusat Statistik kan sudah bilang kelas menengah ada yang turun, kelas bawah ada yang naik. Harusnya kan tidak boleh hubungan keduanya itu predatori kayak gini. Kalau naik semua, jangan satu naik satu turun. Gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.